Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat P-Network dimanapun berada, doa saya selalu semoga kita sesama penambang petir, penggali petir, saudaraku P-Network dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezekinya terus bertambah, tapi jangan lupa klik petir. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, ya saya sebelumnya minta maaf ini, saya dikontrol sama teman-teman, dikoreksi. Abah, kenapa komentar kami nggak dijawab? Saya mohon maaf ya, kadang lupa terbaca atau tidak terbaca secara keseluruhan. Saya mohon maaf untuk itu. Ada yang bertanya masalah blockchain. Ya, tapi di sini saya coba ingin membahas dulu kenapa Kortim, kenapa Nicholas Kokalis, Cheng Diovan melarang kita untuk melakukan penukaran uang koin di exchange terdahulu ya. Yang keluar kemarin ada di Huobi, kemudian ada di Atlantis dan ada di lain sebagainya. Mereka berharap ya kita bisa menukarkan koin Pi kita kepada mereka. Tapi kenapa Kortim dan Nicholas melarang ya? Ada beberapa hal ya pertimbangannya kenapa kita dilarang. Yang pertama, Kortim dan Nicholas ya mereka menginginkan anggota P-Network, pionir-pionir yang ada dalam bertransaksi tidak mengeluarkan biaya yang tinggi ya. Maka nanti P-Network akan membuat blockchain tersendiri, akan membuat exchange tersendiri. Supaya apa? Supaya biayanya ringan atau terbebas dari biaya. Kalau kita menggunakan exchange yang lain, ya, secara otomatis mereka minta jasa penukaran. Ya, maka kita nanti akan dikenakan biaya yang lumayan tinggi. Yang pertama menguntungkan bagi yang punya exchange, karena nggak ada yang gratis, itu pasti mereka minta bayar untuk jasa penukaran itu. Kemudian, kenapa Kortim ingin membuka blockchain tersendiri? Karena ingat, blockchain ini adalah, ya, ada juga yang nanyakan masalah blockchain ini. Karena blockchain ini adalah yang mencatat transaksi elektronik kita, kemana saja kita melakukan pembelanjaan, pembelian, dari mana saja kita menerima uang untuk masuk ke dompet wallet kita. Itulah alasan kenapa Kortim dan Nicholas melarang kita melakukan penukaran di exchange yang di luar dari P-Network. Karena Nicholas dan Kortim tidak mau membebani pionir dengan biaya yang tinggi ya, maka kita dilarang mengadakan penukaran di sana. Maka Nicholas dan Kortim ya mereka menciptakan nanti exchange P-Network tersendiri. Kemudian nanti mereka juga menciptakan blockchain-nya tersendiri. Supaya apa? Semua data transaksi pionir ada di dalamnya. Jadi kita banyak yang beranggapan negatif. Kemudian ada yang mengomentari saya. Ya, bagaimana dengan exchange yang di luar sana? Kenapa Nicholas yang melarang? Itulah jawabannya yang tadi. Tidak ingin anggota P-Network, pionir ya, dalam melakukan transaksi dikenakan biaya yang tinggi. Ini nggak main-main ya, kita ada jutaan orang, mendekati lebih kurang 40 juta. Kalau dia sekali transaksi, berapa keuntungan yang didapat oleh exchange tersebut? Kemudian jika nanti Kortim ya kemudian Nicholas membuat exchange tersendiri, menentukan harga yang betul-betul harga logika yang cocok, yang pantas untuk para pionir. Kalau orang di luar itu ya suka-suka, seperti yang kemarin Huobi ya lebih kurang hampir $50 per satu koin Pi, tiba-tiba muncul lagi Atlantis $35.000, bagus. Kemudian ada muncul lagi setelah Atlantis $35.800 per satu koin Pi, bagus. Terjadi peningkatan. Nah, inilah ya Nicholas, Kortim tetap bertahan, belum mau meluncurkan itu semua. Ya, masih ingin membenahin segala sesuatunya. Mereka tidak mau pionir yang sudah sabar, yang sudah rajin menambang ini tiba-tiba tidak nyaman, tiba-tiba tidak diberikan yang betul-betul
menjamin keamanan dalam bertransaksi. Jadi kita sabar aja, kita tunggu. Kenapa? Core Team juga bukan diam. Saat ini Core Team bersama Nicholas, mereka masih mencari pelaku-pelaku usaha yang siap bergabung nantinya di Pi Network. Kalau exchange itu hanya tempat penukaran saja, rame-rame orang mau, tapi mereka nanti yang tentukan harga. Tetapi kalau nanti lahirnya datangnya dari Core Team, harga itu tetap tidak berubah, ya, tidak pernah mengecewakan para pioner. Kita tunggu saja gitu. Jadi teman-teman yang kemarin belum terbalas komentarnya, saya mohon maaf ya karena tidak semua terbaca, tidak semua bisa saya jawab. Tetapi yakin dan percayalah ya, begitu saya memiliki waktu yang cukup, ada kesempatan untuk membalas, saya akan balas komentar teman-teman. Ya, jadi mungkin sudah terjawab ya, kenapa Nicholas Core Team melarang melakukan penukaran di exchange ya, di luar dari Pi Network. Tujuannya satu, menjamin keamanan. Kita nggak tahu exchange yang dibuat mereka itu legal apa tidak ya. Kalau legal ya tidak ada masalah, tapi perlu diingat data transaksi kita ada di mereka gitu. Tetapi kalau kita ikut yang jalur Nicholas yang diciptakan oleh Core Team, data kita dijamin keamanannya. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman pioner dimanapun berada, hati-hati dalam melakukan transfer. Andai kata transfer kita salah ketik, salah nolnya berlebihan, salah mungkin angkanya dan lain sebagainya, ini nggak bisa dirubah lagi. Apabila sudah masuk ke blockchain, dia ini permanen, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi teman sahabat Pi Network dimanapun berada, jika ingin nantinya melakukan sebuah transaksi, cek ulang lagi, cek ulang lagi, cek ulang lagi, dan pastikan itu benar, baru lakukan transaksi. Jika ada kesalahan, kelebihan nol, atau salah di jumlah transaksinya, ini tidak bisa dirubah. Satu kali transaksi ini permanen. Jika terjadi kesalahan transfer, perlu diingat, ini tidak bisa dibatalkan. Ini hangus. Mungkin Anda melakukan transaksi dengan nomor dompet wallet sekian, ternyata ada yang salah angkanya, nyasar ke tempat orang lain, semisalnya. Dan ini dananya tidak bisa ditarik lagi. Dan kita nanti susah untuk mengetahuinya ke siapa kita melakukan transaksi. Jadi pada saat nanti terjadi open mainnet, kemudian harga konsensus sudah ada, yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan transaksi, baca 2-3 kali. Apakah angka yang kita ketik sudah benar atau tidak? Ke siapa tujuan kita harus cek ulang, cek and recheck ya. Jangan salah melakukan transaksi. Jadi kalau kita sudah dilarang sama Core Team, sudah dilarang sama Nicholas tidak melakukan penukaran di exchange selain daripada Pi Network, itulah dia jawabannya. Karena yang di luar tidak dijamin keamanannya, karena yang di luar nanti dikenakan biaya charge yang cukup tinggi. Jadi Core Team bersama Nicholas akan menciptakan blockchain tersendiri, ya, akan menciptakan exchange sendiri. Supaya apa? Supaya pioner tetap terlindungi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun berada. Saya mohon maaf kalau ada komentar yang belum sempat saya jawab, tapi saya coba nanti buka-buka lagi. Jika ada pertanyaan komentar, saya akan berusaha untuk menjawab. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Alasan Nicholas kenapa tidak mengizinkan kita melakukan transaksi di luar daripada exchange-nya Pi Network, itulah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.